Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat ini terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Penduduk Sumatera Barat sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan Padang ini juga populer sampai mancanegara. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Sumatera Barat terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terletak di pesisir barat laut Pulau Sumatera. Wilayah ini dikaruniai keindahan panorama alam, keunikan adat istiadat, ragam kuliner, kesenian, dan situs bersejarah. Kali ini kita akan membahas tentang Suranti jadi pusat penghasil gambir terbaik Sumatera Barat, potensi ekonomi besar dan mutu berkualitas tinggi. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Sumatera Barat dikenal kaya akan sumber daya alam melimpah, salah satunya berasal dari sektor perkebunan dan pertanian masyarakat lokal. Potensi alam yang besar dapat menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat, asalkan dikelola secara benar dan sesuai aturan berlaku. Salah satu daerah penghasil gambir terkenal di Sumatera Barat adalah Kabupaten Pesisir Selatan, tepatnya Suranti, Kecamatan Sutera. Gambir merupakan komoditas perkebunan bernilai tinggi yang memiliki banyak manfaat, baik untuk industri farmasi, kecantikan, maupun penyamakan kulit. Suranti dikenal memiliki mutu gambir terbaik di Sumatera Barat, membuatnya menjadi pusat perhatian dalam sektor perdagangan regional. Mutu gambir dihasilkan melalui cara pengolahan tradisional yang tetap memperhatikan kualitas daun serta proses pengeringan. Para petani gambir di Suranti sudah lama mengandalkan tanaman ini sebagai sumber penghasilan utama bagi keluarga mereka. Permintaan pasar terhadap gambir semakin meningkat, baik di dalam negeri maupun luar negeri, karena manfaatnya yang sangat beragam. Pengelolaan gambir yang baik tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat perekonomian daerah secara keseluruhan. Suranti kini diakui sebagai pusat produksi gambir unggulan yang mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Pemerintah daerah terus mendorong masyarakat untuk mengelola hasil gambir sesuai regulasi, sehingga keberlanjutan produksi tetap terjamin. Potensi ekspor gambir dari Suranti sangat besar, membuka peluang bagi petani lokal untuk menembus pasar internasional yang luas. Dengan dukungan teknologi dan pelatihan, kualitas gambir Suranti dapat terus ditingkatkan agar lebih kompetitif secara global. Perkembangan sektor gambir juga mendorong terbukanya lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sutera. Suranti bukan hanya pusat produksi, tetapi juga simbol kekayaan sumber daya alam Sumatera Barat yang patut dibanggakan. Dengan pengelolaan tepat, gambir Suranti dapat menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus menjaga warisan alam daerah setempat. Gambir Suranti di pesisir selatan adalah anugerah Sumatera Barat, menghadirkan peluang ekonomi besar sekaligus simbol kekayaan alam Nusantara. Suranti di pesisir selatan merupakan sentra potensial penghasil gambir berkualitas tinggi di Sumatera Barat, dengan fokus peningkatan infrastruktur ladang. Sebagai komoditas ekspor utama, gambir ini memiliki potensi ekonomi besar, terutama dengan rencana hilirisasi untuk produk bernilai tambah tinggi seperti farmasi dan kosmetik. Ladang gambir di Koto Tinggi, Nagari Kotonan Tigo Utara, Suranti, didukung perbaikan akses jalan untuk meningkatkan produktivitas. Sumbar, termasuk wilayah pesisir selatan, merupakan produsen utama yang memasok kebutuhan dunia, khususnya untuk industri farmasi, bahan penyamak kulit, dan pewarna. Pemerintah menargetkan hilirisasi industri gambir menjadi produk olahan skincare, obat-obatan untuk meningkatkan pendapatan petani, bukan sekadar mengekspor bahan mentah. Gambir merupakan salah satu komoditas ekspor utama Sumbar, dengan tujuan utama India, Singapura, dan Pakistan. Potensi ini menjanjikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat lokal Suranti dan Sumatera Barat secara keseluruhan. Indonesia merupakan eksportir komoditas gambir, Uncaria Gambir Ros, terbesar di dunia. Menguasai 80% pasar gambir dunia dengan tujuan ekspor terbesar ke India, disusul Jepang, Tiongkok, Pakistan dan Bangladesh serta sebagian negara Eropa. Indonesia bahkan tercatat menjadi penguasa 50% pasar gambir di India. Indonesia mencapai nilai ekspor pada 2022 sebesar 90 juta $, dan angka ini diproyeksikan terus meningkat seiring dengan peningkatan kualitas produksi dan perluasan pasar.
Asisten Deputi Pembaharuan dan Kemitraan Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Destri Anasari mengatakan besarnya potensi komoditas gambir, merupakan peluang Indonesia untuk terus meningkatkan pasokannya ke pasar dunia memenuhi kebutuhan industri farmasi, penyama kulit, dan pengobatan tradisional. Ekspor gambir Indonesia terbanyak berasal dari Sumatera Barat, sebab tanaman ini merupakan komoditas penting di Sumatera Barat. Keunggulan geografis, iklim yang mendukung, dan warisan budaya lokal menjadikan Sumatera Barat menjadi penghasil gambir terbesar di Indonesia. Destri mengatakan koperasi menjadi badan usaha yang memainkan peran sebagai motor penggerak mengoptimalkan potensi komoditas gambir di Sumatera Barat, salah satu di antaranya Koperasi Serba Usaha Bangkit Mandiri di Kabupaten Pesisir Selatan. Koperasi yang terletak di Kampung Ampalu, Nagari Ganting Mudiat Selatan, Surantih, Kecamatan Sutra ini memiliki 83 anggota aktif menjadi wadah bagi para petani untuk bekerja sama dalam proses budidaya, sekaligus sebagai pusat pelatihan, peningkatan kualitas pengolahan gambir, serta pemasaran. Dari data tersebut, impor tanin Indonesia diasumsikan 16.537 ton untuk tanin dan turunannya. Jika melihat angka ekspor gambir Sumatera Barat tahun 2024 sebanyak 25.818 ton, maka kelihatan gambir sangat berpeluang mengambil segmen pasar bahan penyama kulit di negeri sendiri. Gambir sudah dikenal sebagai bahan penyama kulit sedari tahun 1949 menurut Gnam dan juga menggolongkan sebagai zat sama kulit terbaik. Hasil penyamakan dengan gambir memberikan warna kuning menarik, lembut dan jika dipegang terasa ringan dan halus. Pada Ulmanes Encyclopedia menyatakan bahwa gambir berasal dari daun dan ranting tanaman belukar yang banyak tumbuh di Cina, India dan Indonesia. Yang digunakan adalah ekstrak padat yang diolah setengah industri. Gambir menghasilkan kulit tersamak yang lunak, lembut dan berwarna terang. Penggunaan gambir sebagai penyama kulit beberapa tahun terakhir telah menurun dengan sangat cepat, tepatnya sejak awal tahun 70-an. Secara global diketahui bahwa jumlah produksi tanin dunia tiap tahunnya adalah 250.000 ton. Sekitar 90% dari tanin yang dihasilkan merupakan jenis tanin kondensasi yang didominasi oleh tanin quebracho dan tanin mimosa. Tanin sebahagian besar digunakan untuk penyamakan kulit di mana 80% hingga 90% tanin digunakan untuk kegiatan dimaksud. Gambir Sumatera Barat mengandung tanin 12% hingga 37%. Berdasarkan hasil penelitian sendiri telah diketahui bahwa syarat gambir untuk penyamakan kulit yang dapat menghasilkan kulit tersamak yang memenuhi SNI adalah berkadar tanin minimal 25%. Persyaratan lainnya adalah kadar air maksimal 14%, kadar abu maksimal 3% dan ukuran tepungnya lolos ayakan 60 mes. Tanin yang diimpor Indonesia juga merupakan tepung dengan nama dagang quebracho dan mimosa dalam kemasan 25 kg. Di Sumatera Barat telah ada UPTD industri kulit tepatnya di Kota Padang Panjang, bahan penyamaknya juga tanin dan porsi sedikit senyawa hrom. Untuk senyawa tanin digunakan merek dagang quebracho dan mimosa sebagaimana lazimnya di Indonesia. Pada tanggal 11 November 2013 telah dilakukan uji coba penyamakan kulit kambing skala industri pada UPTD Industri Kulit Padang Panjang. Acara ketika itu dihadiri oleh Ketua Dewan Riset Daerah Sumatera Barat, Ketua Bapeda TKI, perwakilan Pemda 50 Kota, Pemda Pesel, Ketua LPPM Unan dan wartawan media cetak. Pendanaan dari Dikti melalui hibah MP3E. Hasil penyamakan terlihat sama dengan tanin impor namun dengan karakteristik tidak menimbulkan bau selama proses, kulit tersamak lembut, enak diraba, berwarna terang dan terasa halus. Istilah yang tepat mungkin membangkik batang tarandam. Yang dulunya gambir telah populer sebagai bahan penyama kulit hewan, kemudian hilang sejak tahun 70-an dan saatnya dimunculkan kembali. Gerakan penyamakan kulit hewan dengan menggunakan gambir perlu mulai dicanangkan sebagai salah satu bentuk hilirisasi cepat gambir. Tentu perlu gerakan yang masif dan sistematis sehingga gambir dapat merebut ceruk pasar bahan penyama kulit di Indonesia. Hal ini sebagai salah satu cara untuk tidak menggantungkan gambir hanya pada pasar ekspor. Beberapa persiapan tentu perlu seperti inventarisasi lokasi penghasil gambir dengan kasar tanin di atas 25% dan kelembagaan yang akan menangani. Teknologi pengolahan gambir menjadi setara dengan produk impor barang sejenis juga tak kalah pentingnya. Peran Pemda Sumbar sangat diharapkan untuk pencapaian dimaksud. Sekian mungkin sedikit cerita tentang Surantih jadi pusat penghasil gambir terbaik Sumatera Barat, potensi ekonomi besar dan mutu berkualitas tinggi. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.